Sekarang sudah ramai dibicarakan fitnah Dajjal, dan orang-orang Yahudi sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal. Bagaimana kebahagiaan mereka? Mereka masuk ke Masjidil Aqsa tanpa dihentikan. Ini merupakan takdir Allah SWT bisa sampai kemari, maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Pada kesempatan ini bisa hadir dalam kajian subuh di Masjid Ar-Rahmat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah dan Allah SWT betul-betul merahmati kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dan terlimpahkan selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat akhir zaman, yang tentunya merupakan sebuah isyarat betapa kita dengan kejadian hari kiamat telah dekat. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan wa'istu ana wasa'ah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat seperti telunjuk dan jari tengah. Dapat kita bayangkan dekatnya kita dengan hari kiamat. Rasulullah saja 14 abad yang lalu mengatakan, antara aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini. Ya. Maka hari ini kira-kira kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya mohon maaf ini hanya penafsiran saya saja barangkali. Saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Antara kita dengan kiamat, nah inilah kita waspada Bapak Ibu. Kalau orang mau peringatkan dengan angka dengan satu Pak, nggak ada orang mau peringatkan hati-hati, nggak ada. Ya, kalau lagi kampanye ingat jangan lupa, mungkin ada yang kayak gini. Ya, tapi sekarang saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat dapat kita bayangkan betapa dekat kita dengan hari kiamat. Betulkah kiamat telah dekat? Bapak Ibu rahmati Allah, Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina, beliau membuat sebuah kitab, menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah. Ya. Ensiklopedi huru-hara akhir zaman beserta tanda-tanda kejadian hari kiamat. Beliau menukilkan satu hadis di mana Rasulullah SAW 3 kali berkata kepada para sahabat, "Ala inna min asyratis sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. An turfa'al aswar wa tudwal akhyar. Orang-orang terburuk di muka bumi memimpin dunia. Munculnya orang-orang terburuk memimpin dunia. Wa tudwal akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Ya, itu yang pertama. Antur fa'al asrar wa tudwal akhyar. Naiknya orang-orang yang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat manusia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu. Di mana Pak? Di luar negeri ya. Di negeri entah berantah ya. Di negeri autopilot. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasul mengatakan lagi, "Ala inna min asyratis sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuh bahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata buruk, kata-kata cacian, kata-kata makian di mana-mana. Dan disia-siakannya waktu untuk melakukan amal ibadah, amal soleh. Kita bisa menyaksikan di gadget, di WA, di Instagram, di Facebook bagaimana orang bangga mencaci maki ulama. Bukan hanya mencaci maki ulama, menghinakan Allah, menistakan agama, bahkan menghina Rasulullah SAW. Sudah terjadi Bapak Ibu ya? Sudah terjadi. Dan yang ketiga, ala inna min asyratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuslan maslah, fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ya. Dibacanya masnah dan susahnya ditemukan orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apakah masnah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Al-masnah ma kutiba siwa kitab Allah." Sesuatu yang dicatat, ditulis selain daripada kitab Allah, kemudian manusia sering membacanya dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya karena manusia butuh dengan masalah tadi.
Kira-kira masalah tadi apa Bapak Ibu? Gadget ini. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sering kita pegang dan kita baca? Gadget apa mushaf Quran? Gadget apa mushaf Quran, Bu? Gadget. Yang ini kan? Bukan mushaf Quran, bukan? Bukan. Nah, inilah masalah barangkali Bapak Ibu. Dan susah dirubahnya, susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Bagaimana kita merubahnya? Kita butuh dengan gadget ini. Manusia milenial, manusia akhir zaman butuh dengan teknologi. Dan hari ini teknologi menjadi warna dari kehidupan kita. Bahkan dalam teknologi komunikasi dan informasi. Ya, dengan alat ini kita beraktivitas, dengan alat ini mobilitas kita diatur, dengan alat ini kita mengatur finansial kita, bahkan dengan alat ini pula kita mengatur dan menyimpan data-data kita pribadi, bahkan rekening kita di sini, bahkan istri simpanan pun ada di sini. Betul Bapak Ibu? Oh betul, jujur Pak. Inilah gadget Bapak Ibu, susah ditentukan. Kami hadir kesempatan ini kali ini dalam rangka safari dakwah terkait dengan sosialisasi tentang Palestina Bapak Ibu. Kenapa harus Palestina? Ini kita tahu karena fitnah paling dahsyat di akhir zaman ini terkait dengan Palestina, yaitu terkait dengan kemunculan Dajjal. Dajjal itu gelar Bapak Ibu. Dajjal itu gelar. Nama aslinya Samiri. Ya, nama aslinya Samiri. Kenapa diberi nama Samiri? Karena lahir di Samirah. Ya, seperti Imam Bukhari, kita kenal nama Bukhari bukan dari nama asli, kunyah. Kenapa beliau disebut Bukhari, Imam Bukhari? Karena beliau lahir di Bukhara. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, disebut Al-Bantani karena lahir di Banten. Ya, kalau lahir di Pekanbaru apa Pak? Al-Pekanbarui. Ada Buya Hamka Al-Minangkabawi, ya, karena lahir di Minangkabau. Ya. Nah, Samiri ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, kemudian dia bernama Samiri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa dia berkenal, dia ganti-ganti nama Pak, karena dia hidup panjang. Allah takdirkan dia hidup sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, maka dia masuk ke zaman para nabi. Untuk menutupi citranya sebagai sebagai fitnah akhir zaman, sebagai Dajjal, dia berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ya. Dan dialah sebetulnya yang digantung di tiang salib. Ya. Ini saya aman Pak bicara kristenisasi Pak. Aman ya Pak ya, bicara kristologi ya. Karena berbicara tentang fitnah Dajjal terkait dengan proses penyaliban. Siapakah yang disalib itu? Bagi saya yang disalib, saya sebagai seorang muslim, dari pengamatan dan penelitian yang saya lakukan, yang digantung di tiang salib bukan Yesus Kristus, bukan Nabi Isa, maksud saya, bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam alaihissalam. Betulkah demikian? Akan kita bahas pada kesempatan ini. Waktu kita panjang Bapak Ibu? Panjang ya? Baik, Alhamdulillah. Sampai jam 10? Baik. Berbicara tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita. Ya, badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunun fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah melanda kalian. Saking dahsyatnya fitnah ini datang kata Rasulullah kalau kita lailal muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis bermacam-macam. Belum selesai umat Islam dihantam oleh satu fitnah, umat Islam baru berdiri sempoyongan dihantam lagi oleh fitnah berikutnya, datang bertubi-tubi. Ya. Datang bertubi-tubi sampai nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Fitnah itu datang tidak henti. Dan fitnah pertama melanda umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu menimpa para sahabat, dimulai dari Umar bin Khattab berakhir di Al-Husain. Inilah yang disebut dengan fitnah Ahlas, fitnah yang pertama, fitnah Ahlas. Ya.
Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Wa yu'minu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Jadi orang berganti iman Islam, iman dan kafir itu dalam sehari, Pak. Ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi harta dunia. Orang menjual agamanya. Ya, sudah muncul orang-orang seperti itu, Pak, ya. Allahu akbar, nauzubillah. Ya. Itu fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua yang melanda umat Rasulullah SAW adalah fitnatus saral. Ya, nah kita lihat di sini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW. Baina nahnu fi majlisin amama Rasulullah SAW. Natahaddas anil fitan. Kami memperbincangkan banyak tentang fitnah. Maka beliau pun bercerita mengenainya. Kemudian beliau menyebutkan fitnah ahlas. Ahlas itu jamak taksir dari hilsun. Hilsun artinya pelana, Pak. Artinya siapapun yang terkena fitnah ahlas, dia tidak bisa lepas sampai dia mati. Terus kemanapun dia pergi, fitnah ini mengikutinya. Ya. Beliau menjawab, yaitu fitnah al-harbu wal huruf, fitnah pelarian dan peperangan. Pelarian dalam arti melarikan diri, mengasingkan diri, lalu terjadi banyak peperangan. Ini melanda para sahabat. Kemudian muncul fitnah sara. Sara itu artinya kesenangan. Di mana disebut fitnah sara karena fitnah ini melanda umat Islam justru ketika umat Islam menguasai dunia, justru ketika umat Islam kaya raya, menguasai 2/3 dunia. Fitnah ini melanda para tabi'in hingga Turki Utsmani, dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani berakhir 1924. Jadi fitnah ini berlangsung 1262 tahun. Ya. Di mana kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku, dari keturunanku, padahal dia bukan dari keturunanku, bukan ahlul baitku. Ya, karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kelompok nanti yang mengaku ahlul bait Rasulullah padahal bukan keluarga Rasulullah. Kira-kira siapa, Bapak Ibu? Nah, nanti saya perlihatkan kepada Bapak Ibu siapa mereka. Tapi aman di sini, Pak, ya? Aman ya, insya Allah. Baik, yang ketiga, kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Ya, artinya kemudian manusia berkumpul untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin, ya. Maksudnya Imam Mahdi. Nah, di masa Imam Mahdi inilah kemudian muncul fitnah Duhaima. Fitnatud Duhaima. Duhaima artinya gelap nyata. La yasruku fil adam illa latamathu. Fitnah ini tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali dihantamnya latamat. Ya, artinya orang tidak bisa menghindar dari fitnah ini dimanapun dia berada. Bahkan bayi yang belum lahir pun, janin yang belum lahir pun terkena oleh fitnah ini, yaitu fitnah Duhaima. Ya. Maka jika dikatakan ia telah selesai, maka justru ia berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi harinya beriman, namun di sore harinya kafir, sehingga manusia, ini agak kurang jelas ya, sehingga manusia terbagi menjadi dua. Ada kubu keimanan, ada kubu kemunafikan. Di kubu keimanan semuanya orang beriman. Kulluhum mu'minun wa laysa fil munafiqun aulakan wahda. Yang kemah yang kedua adalah semuanya orang munafik, walaysa fil mu'minun aulakan wahda. Orang beriman semua, tidak ada orang munafiknya. Kemah yang kedua orang munafik semuanya, tidak ada orang yang beriman satupun. Jadi umat Islam nanti terpecah menjadi dua. Ya. Jika sudah terjadi, kata Rasulullah, jika sudah terjadi maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau pada esok harinya. Jadi Dajjal akan muncul di fitnah yang ketiga, fitnah Duhaima. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama fitnah ahlas, fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Dan ini dimulai dari Umar bin Khattab. Ya, betulkah dimulai dari Umar bin Khattab? Betul, Bapak Ibu. Suatu hari para sahabat sedang berkumpul. Di tengah-tengah mereka ada Huzaifah ibnul Yaman.
Huzaifah ini adalah sahabat Rasulullah yang paling paham, paling hafal hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Dan beliau pula sahabat yang memegang kunci rahasia orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Saking hebatnya beliau, Pak, beliau bisa membedakan mana munafik mata tidak dari bau keringatnya, Pak. Dengan mencium bau keringat saja udah tercium, Pak, si fulan munafik. Ya, coba dicium bau keringat kita, Pak. Ya. Beliau memegang siapakah orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, itu beliau melihat jika ada orang yang meninggal dunia, itu dilihat dia munafik tidak. Kalau Huzaifah ikut menyolatkan, oh berarti bukan orang munafik. Umar ikut menyolatkan. Tapi kalau Umar bin Khattab nggak ikut menyolatkan, dilihat Huzaifah maksud saya. Ketika ada orang meninggal dunia setelah Rasulullah wafat dan Umar tidak melihat Huzaifah, maka Umar tidak mau sholat, khawatir munafik. Subhanallah, Pak, sampai sejauh itu. Itu di zaman para sahabat, apalagi di zaman kita. Ya. Nah, saya katakan tadi fitnah ini dimulai dari Umar bin Khattab sampai Husain. Para sahabat sedang terduduk ngobrol bersama para tabi'in, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah. Lalu Umar datang. Ayyukum yafazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitnati. Anil fitnah. Siapakah di antara kalian yang hafal tentang hadis Rasulullah terkait dengan fitnah? Huzaifah bertanya, al-fitnatu allati tata'allaq baina rajuli wa mar'i. Apakah fitnah yang melanda seseorang karena zauji, pasangan hidupnya, fitnah yang melanda suami dan istrinya? Bukan. Apakah fitnah yang terkait dengan seseorang diuji oleh harta kekayaannya? Bukan. Oleh anak-anaknya? Bukan. Fa'anil fitnati allati tas'aluna anha ya Umar. Lalu fitnah apa yang kau tanyakan pada kami ya Umar? As'alukum anil fitnati allati tamuju ka maujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Yang namanya ombak diganti-ganti ya Bapak. Belum selesai umat Islam dihantam fitnah ini, muncul fitnah berikutnya, terus datang bertubi-tubi. Oh, saya hafal itu, kata Huzaifah. Saya hafal hadisnya. Oh, gitu ya. Ambaina tilkal fitnati wa bainana hijab. Haubab. Apakah antara fitnah itu dengan kita ada hijabnya, ada pintu pembatasnya? Ada. Ada hijab dan ada pintu pembatasnya yang membuat umat ini aman dari fitnah tadi. Tapi ketika hijab dan fitnah ini hancur, maka umat ini terus akan dilanda fitnah sampai hari kiamat. Umar bertanya lagi, adzzalikal bab yuftah wa yukassar? Apakah pintunya itu dibuka atau didobrak? Bal yukassar, bahkan pintunya didobrak. Kata Huzaifah, Bapak Ibu, kalau pintu dibuka tutup pakai kunci itu bisa buka tutup berfungsi. Tapi yang ini didobrak, artinya pintunya hancur sehingga tidak bisa berfungsi lagi. Maka menderalah umat Islam fitnah demi fitnah. Aku faham sekarang. Terima kasih wahai Huzaifah. Pergilah Umar bin Khattab. Para sahabat heran. Mada tatakartuma, apa yang sedang kalian bicarakan? Kami tidak mengerti. Ya, kata Huzaifah, sebentar lagi fitnah akan melanda kita, umat Islam. Dari mulai nanti sampai hari kiamat akan dilanda fitnah kita. Lalu apa yang maksud dengan pintu? Pintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Umar bin Khattab, iya. Dia adalah orang yang pertama kali terkena fitnah dari kita umat Rasulullah SAW. Begitu ya. Terus apa maksud pintunya didobrak? Umar bin Khattab akan mati meninggal karena dibunuh sampai pemimpin yang terakhir dari umat Islam menguasai dunia dibunuh. Mulai dari Umar bin Khattab sampai Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid, itu suksesi kepemimpinan terjadi karena dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ya. Umar bin Khattab wafat diganti sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang munafik. Rame-rame orang membunuh orang munafik, Pak. Sampai dikepung Utsman bin Affan di rumahnya. Sampai orang yang akan membunuhnya itu masih dilus-lus sama Utsman bin Affan, Pak.
jenggotnya dipegangin sama Utsman bin Affan, dia doakan, kamu soleh ya, semoga kamu masuk surga, kamu diampuni Allah, sampai begitu Pak. Utsman bin Affan wafat, diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, sampai pedang yang akan digunakan menusuk Ali itu direndam di air racun Pak. Ya, ada racun sianida, ada potasium, apalagi Pak, ada racun skorpion segala di situ. Ya. Itu yang ditusukkan pada tubuh Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak salah 4 kali Ali bin Abi Thalib ditikam. Di sini, ya, di perut, kemudian di punggung dan di dada sebelah kanan, kalau tidak salah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian diganti Al-Hasan. Al-Hasan meninggal diracun oleh orang-orang munafik. Ya, diajak ngopi, minum kopi, ternyata di kopinya ada cyanida. Al-Husain wafat, sampai hancur usus besarnya Pak. Hancur usus besarnya di hari kelima, di hari beliau wafat, beliau memuntahkan usus besarnya, kolonnya. Di saat itu beliau meninggal dunia. Al-Hasan wafat, diganti Al-Husain. Al-Husain wafat dibantai rame-rame di Karbala. Ya, ini kata Rasulullah, al-hurub wal harb, fitnah pelarian dan peperangan. Apa pelarian? Terasing keluarga Rasulullah SAW. Ya, di Mekah, di Madinah, keluarga Rasulullah ini tidak aman. Maka kemudian Al-Husain membawa keluarganya, sebetulnya dihalangi oleh para sahabat. Ada 4 Abdullah menghalangi Al-Husain agar tidak pergi ke Kufah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Umay. 4-empatnya menahan siapa? Al-Husain. Kenapa engkau hendak pergi ke Kufah? Bukankah di Kufah itu banyak orang-orang munafik? Ayahmu dibunuh oleh mereka, oleh orang Kufah. Kemudian juga kakakmu sendiri diracun oleh orang-orang Kufah. Mereka munafik. Kenapa engkau hendak pergi ke sana? Aku mendapatkan surat, di mana surat ini berisi tanda tangan mereka yang siap menjadi umatku. Ada ribuan Pak yang siap menjadi pengikut Al-Husain, tapi mereka ditekan oleh Yazid bin Muawiyah. Satu persatu digantung Pak di tengah-tengah kota bagi mereka yang taat kepada Al-Husain oleh penguasa Yazid bin Muawiyah. Nah, maka pada saat itu Bapak sekalian, Al-Husain mengatakan, lebih baik aku mati di luar sana daripada aku mati karena saudara-saudaraku di kotaku sendiri, di kampung halamanku sendiri. Maka tidak ada yang bisa menghalangi Al-Husain. Dibawa hampir semua keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait Rasulullah. Tanggal 8 Muharram, hari Rabu, itu sebetulnya sudah akan sampai ke Kufah. Namun Yazid bin Muawiyah berpesan, halau dia, jangan sampai ke Kufah. Maka dihalau ke Karbala. Tanggal 9 dikepung di Karbala, hari Kamis. Tanggal 10 hari Jumat, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, dibantai rame-rame. Tidak kurang Pak dari 34 tusukan pedang menikam tubuh, melukai tubuh Al-Husain. Dan tidak kurang dari 37 sabetan pedang ada pada tubuh Al-Husain. Kekurangan darah, dehidrasi, beliau berangkat. Ya, kemudian beliau disandarkan ke batu. Lalu beliau dikasih minum. Sebelum minum itu sampai ke mulutnya, wanah menembus pipinya tertusuk sampai ke sebelah sini oleh sebilah panah. Dicabut ya. Terkapar dia dalam keadaan kehausan 3 hari Pak. Bayangkan, dikepung, diembargo tanpa makanan dan tanpa minuman, dibiarkan sampai mati kelaparan. Ya, tapi tidak ada yang mati kelaparan. Dibantai habis-habis dan tidak ada yang utuh tubuhnya Bapak Ibu, termasuk Al-Husain. Berangkat beliau ke sungai Efrat ingin meminum, ingin mengambil air dengan gelas yang tadi, lagi mendongkak begitu, tiba-tiba seseorang memanah dari belakang, dari sini Pak, tembus ke atas. Allahu Akbar. Beliau dalam keadaan terkapar, tidak lemah, tidak berdaya lagi. Sinan bin Anas An-Nahai, dia membawa tombak pendek begini, ditusukkan ke selangkangannya, dicabut, kemudian ditusukkan ke ulu hati Al-Husain. Saat itulah Al-Husain meninggal dunia.
tidak puas dengan kematian Al-Husain, Sinan bin Anas An-Nakhai mengeluarkan belatinya, disembelih itu Al-Husain sampai putus kepalanya, Pak. Semua keluarga Rasulullah tidak ada yang utuh tubuhnya. Namun ada satu kabar gembira pada saat itu. Ketika Al-Husain sebelum wafat beliau berpesan, aku pasti mati sekarang di sini. Keluarga pun akan mati di Karbala ini. Tapi tolong selamatkan putraku ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Kira-kira kemana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Cicitnya Rasulullah, ya, bukan, ya, cicitnya Rasulullah, putra dari Al-Husain itu diselamatkan. Diselamatkannya kemana? Ke Barus, Pak. Bapak Ibu, ke Barus. Ada di mana Barus? Di Tapanuli, Pak. Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi di Indonesia banyak keturunan Rasulullah SAW yang disebut dengan hamba itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah cucu ke-38 dari Rasulullah, yaitu Habib Imam Besar Habib Rizik Sihab. Beliau keturunan ke-38 dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itu fitnah ahlas. Fitnah yang kedua, fitnah tusara, fitnah kesenangan. Ya, disebut fitnah sara, kesenangan, karena justru umat Islam sudah berkuasa di muka bumi. Ya, 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Namun pada saat itu karena umat Islam hidup nyaman, berkuasa di 2/3 dunia, umat Islam terlena dengan dunia, terlena dengan kenikmatan. Maka di saat itulah mereka dihantam oleh musuh-musuh dari dalam. Rasulullah menyebutkan, asap dari fitnah ini muncul dari bawah kaki seorang laki-laki yang mengaku keturunanku. Dia bukan keturunanku. Keturunanku adalah orang yang bertakwa. Maksudnya siapa? Fitnah ini muncul pertama kali dari kalangan orang yang mengaku Ahlul Bait, yaitu dari Syiah. Dan ini betul terjadi dimulai dari pada tahun 294 Hijriah. Umat Islam ketika pulang ibadah haji dibantai rame-rame, Pak, oleh Syiah Qaramita. Ya, bahkan kaum wanitanya pun ikut membantainya. Tidak kurang dari 20.000 kaum muslimin dibantai di sana. Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian sejarah terkait dengan fitnah sara. Ya, atau disebut juga dengan fitnah kesenangan Bapak Ibu. Ya Bapak sekalian berarti Allah. Nah, itu fitnah pertama dari fitnah sara. Jadi munculnya kelompok yang bernama Syiah. Ya, belum lama ini meninggal tokoh besarnya di Indonesia, Pak. Itu tetangga kami, Pak. Ya, Jalaluddin Rahmat. Rumahnya hanya 15 menit dari rumah saya, Pak. Ya, itu di daerah Kebaktian, Bandung, di Kiara Condong. Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah berhadapan dengan mereka. Ketika itu saya diminta menasehati seorang muslimah yang dia aktif di masjid, di kampus pun aktif, tapi ternyata diam-diam dia masuk Syiah. Tidak jauh dari kampusnya, itu di daerah Bandung Utara, itu ada Al-Jawad, pusat pengkaderan Syiah bagi mahasiswa dan dosen. Ya, ada 3 orang yang disiahkan dari kami, Pak, saat itu, dari jamaah kami. 2 perempuan, ya, 1 laki-laki. Itu Bapak Ibu. Dan Syiah bukan Islam, Bapak Ibu. Saya diminta berdebat dengan ustadznya. Maka kemudian saya bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, ya, yang ada tafsirnya dari Libanon. Kenapa harus saya dari Libanon bawa? Karena Libanon pemimpinnya Syiah, Hasan Nasrullah, dalam gerakan Hizbullah. Bagi kita bukan Hizbullah tapi Hizbullah Ta'ala. Ya. Kemudian bawa hadis oleh-oleh dari Yaman, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bawa hadisnya. Ustaz, biar dialog kita efektif, ini Qur'annya, ini hadisnya. Ustaz bisa lihat Qur'annya asli dan ini hadisnya. Apa kata Ustaz Syiah ini? Mohon maaf Ustaz, Qur'an kita beda, hadis kita juga beda. Kedua-duanya tidak bisa jadi referensi debat kita. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Ini asli Ustaz. Demi Allah. Enggak Ustaz, Quran kita beda. Bayangan. Khomeini, tokoh spiritual Syiah Iran.
Dia mengatakan, tidak satu huruf pun Quran kita sama dengan Quran umat Islam Ahlus Sunnah. Jadi sangat beda, Pak. Kemudian saya bertanya, seperti apa Quran yang asli menurut Anda? Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti apa Qurannya? Boleh saya lihat? Qurannya terdiri dari 17.000 ayat, Pak. 90 juz, Pak. Punya kita cuma 30 juz, mereka 90 juz. Allahu Akbar. 30 juz aja susah hafalinnya, Pak ya. Bu, hafal berapa juz, Bu? Hafal 30 juz, hafal juz 30, Bu. Hafal juz 30 ya. Mereka 90 juz, Bapak itu. Quran ini tidak bisa kita gunakan, Ustaz. Quran ini sudah ditahrif, dirubah, wa tankis, dikurangi jumlahnya oleh para sahabat. Fitnah itu, Ustaz. Saya tidak mengatakan fitnah, itu sejarah. Oh, kalau begitu sejarah kita beda. Kemudian boleh saya lihat Qurannya? Oh, Qurannya masih disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Ya kalau tidak disembunyikan nanti kalian akan merubahnya. Terus kapan Quran ini akan kalian dapatkan? Nanti menjelang hari kiamat. Al-Mahdi Al-Muntazir akan membawa Quran yang asli ya untuk kami amalkan. Sebentar, Ustaz, muncul di akhir zaman 90 juz, kapan ngamalinya? Ya, tidak masuk di akal. Dan hadis yang mereka gunakan bukan hadis kita. Di depan saya mereka mengatakan hadis yang diamalkan Ahlus Sunnah sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang tidak lebih berharga ketimbang sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya di mata mereka. Sunnah yang mereka pegang adalah utslah Ahlul Bait. Bapak Ibu, di laptop saya pegang, saya simpan akidah mereka. Ya, dimulai dari syahadatnya beda dengan kita. Dimulai dari sholatnya beda, azannya beda, wudunya beda, ibadah hajinya beda, Quran dan hadisnya beda. Lalu kenapa dikatakan Islam? Bahkan Tuhannya beda dengan kita. Ayatullah Al-Gharawi, tanda petik menurut saya atau Syaitan Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahun ladzi anzalu ila Ali bin Abi Thalib. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib, dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah. Laisa ilaha, bukan Tuhan kita. Itu Tuhan yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, lalu saya katakan, mohon maaf Ustaz, kayaknya debat kita selesai. Sudah jelas perbedaan di antara kita. Demi Allah, apa yang saya dengar dari awal sampai akhir tadi Ustaz mengatakan itu bukan dari Islam. Marah Ustaz ya, Pak. Anda mengatakan bukan dari Islam? Demi Allah, bukan dari Islam. Demi Allah, tolong saksikan. Bagi saya, bukan dari Islam. Dari awal Ustaz sampaikan sampai akhir. Ya. Berarti Anda mengkafirkan saya. Saya tidak mengkafirkan Anda demi Allah. Tapi apa yang Anda sampaikan demi Allah, jangankan dengan hati saya, logika saja tidak bisa memahami. Bagaimana akan Anda membangun sebuah kepercayaan atas sebuah kitab yang hari ini pun kitabnya tidak ada? Saya tidak percaya, Ustaz. Berarti Anda mengkafirkan saya. Ya Alhamdulillah kalau Anda merasa saya kafirkan. Marah dia, Pak. Allahu Akbar. Beliau mengajak saya mubahalah. Ustaz, jangan main-main dengan mubahalah, Ustaz. Di antara kita akan diazab Allah. Itu yang saya harapkan. Allahu Akbar. Dia sungguh-sungguh minta mubahalah. Saya ulurkan tangan saya. Baik, kita mubahalah, Ustaz. Saya akan meminta kepada Allah, Allah melaknat seseorang di antara kita. La'allahu yal'anana lanatan kabiratan allati lam tunzal qablaha. Aku minta kepada Allah, saya minta kepada Allah, Allah melaknat salah seorang di antara kita dengan laknat yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya. Itu 2007, Pak. Wallahu a'lam, dia masih hidup atau tidak. Saya masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Dan saya pertaruhkan imanillah, saya mubahalah dengan orang Syiah, disaksikan oleh yang hadir hari itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini fitnah dimulai dari dinasti Umayyah. Tokoh di masa Ali bin Abi Thalib sebetulnya munculnya dimulai oleh tokoh Syiah yang bernama Abdullah bin Saba, orang Yahudi pertama dari Yaman yang benci pada Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Maksud saya muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan salah satu contohnya. Di sini banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat apa ini ya? Azannya beda, saya simpan azannya beda, cara sholatnya beda, cara mereka wudunya pun beda, ibadah hajinya pun beda. Mau dikatakan Islam bagaimana Bapak Ibu? Ini yang paling mengerikan Bapak Ibu dari mereka, akidah mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Ini Bapak Ibu kita harus tahu, karena ini sampai ke tingkat atas. Kami sampaikan ini kepada DPR MI Komisi 8. Karena di Komisi 8 tokoh Syiah yang kemarin meninggal dunia ada di sana. Bahkan di Kementerian Agama pun ada, di MUI pun ada. Kami tidak bicara bohong, ini ada. Ini contoh daripada mereka Bapak sekalian. Masya Allah. Ini salah satu saja Bapak Ibu dari, dan inilah fitnah akhir zaman. Fitnah salat. Bapak Ibu mendengar dua ayat ini mengatakan mensifati arsy Allah. Ya, Ta'alallahul Malikul Haq, Rabbul Arsyil Azim. Allah yang Maha Tinggi, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan arsy yang agung. Yang kedua, Rabbul Arsyil Karim, Tuhan pemilik arsy yang mulia. Bapak Ibu, Allah sendiri mensifati arsy-Nya seperti itu. Nah, kita dengar sekarang pendeta-pendeta Syiah mengatakan apa? Ini mereka Bapak Ibu. Ini mereka, Bapak Ibu lihat wajah-wajahnya, Masya Allah. Mereka lah para pendusta agama ini Bapak Ibu. Ini dari Iran Bapak Ibu. Masuk di akal tidak Bapak Ibu sekarang? Ini akidah mereka. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, lihat bagaimana kesesatan mereka. Terlalu banyak yang harus saya perlihatkan Bapak Ibu tentang mereka. Tapi ini fitnah salat yang sampai sekarang bertahan. Dan mereka lah nanti akan menjadi pasukan Dajjal ketika Dajjal muncul. Masih ada waktunya Bapak Ibu? Masih banyak ya? Kita lanjut. Baik. Allahu Akbar. Kita lihat lagi Bapak. Kita akan menjadi saksi tentang mereka. Ini fitnah demi Allah yang kita akan menjadi saksi atas persidangan mereka nanti. Ini ketika mereka beribadah haji. Di saat umat Islam berkumpul ibadah haji mengagungkan Allah, cuma Allah yang disebut, Allah yang diagungkan ketika ibadah haji kita berada di Mekah. Tapi kita saksikan orang Syiah di Mekah mereka mengagungkan siapa? Di saat kita membina tauhid, mereka menghancurkan tauhid dengan syirik. Ini Bapak sekalian yang mati Allah. Ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima, karena ibadah haji adalah konfigurasi yang sangat utuh dan mendasar dari tauhid umat manusia secara komunal. Solat menjadi ukuran syahadat kita secara individual, maka solat menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat, ukuran tauhid kita secara individu. Adapun ibadah haji adalah ukuran tauhid manusia secara komunal. Bayangkan, mereka di waktu yang sama, di tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Dan demi Allah, hanya Allah disebut. Ketika mulai mendatangi tanah suci Mekah sampai berpisah, hanya Allah yang disebut dan diagungkan. Tapi lihat Syiah, apa yang mereka lakukan? Sampai menuju Jamarat pun mereka terus menyeru ya Ali ya Husain, tidak menyeru Allah sekalipun. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka sudah adalah manusia, Husain dan Ali. Bapak Ibu sekali lagi, ini fitnah sara bermula dari kaki seseorang yang mengaku ahli baitku di zaman khilafah Abbasiyah sampai hari ini masih bertahan, bahkan sekarang makin besar. Baik, fitnah yang ketiga adalah fitnah Duhaimah. Apa fitnah Duhaimah Bapak Ibu? Fitnah kegelapan, ya, fitnah kegelapan. La yatsruku ahadan fil alam illa latamathu. Tidak ada yang tersisa dari manusia satupun di muka bumi melainkan dihantam oleh fitnah tadi. Bapak Ibu yang mati Allah, terlalu banyak data yang harus saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Kita mau dalam fitnah bidang apa? Di bidang politik, di bidang hukum, di bidang ekonomi, sosial, budaya, semua terkena fitnah. Sampai makanan dan minuman pun umat Islam tidak selepas dari fitnah Dajjal. Sampai makanan dan minuman. Mau yang mana yang Bapak Ibu yang dilihat? Fitnah akidah, itu yang terpenting. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas fitnah Dajjal. Siapakah Dajjal? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Bapak Ibu rahmati Allah, kita langsung ke Nabi Isa alaihissalam. Boleh Bapak Ibu? Dan saya minta izin berdiri. Boleh Pak? Maaf, saya agak sedikit pegal ini pinggang saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa disesatkan oleh Samiri. Tadi saya sampaikan Samiri, ya, itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus di Samirah, Palestina. Di Samirah, Palestina. Samiri. Nah,
Dia menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam menyembah patung anak sapi. Kita lihat patung anak sapinya masih ada sekarang Bapak sekalian. Ini perjalanan kami yang terakhir Bapak Ibu di tahun 2020 kemarin. Kami sampai ke Mesir juga. Bapak Ibu saya perlihatkan ini contoh patung anak sapi yang dimaksudkan. Ini patung anak sapinya Bapak Ibu. Terlihat ini kepalanya, ini matanya, ini kakinya dua, dan ini kaki belakangnya di belakang. Ya. Dan patung anak sapi ini bersuara. Nabi Musa di dalamnya ada batu yang dipukul Nabi Musa dan mengeluarkan air. Sampai sekarang airnya masih ada, tapi sayang sekali airnya sudah berwarna hijau dan agak sedikit bau ya. Tidak terawat, tidak diolah dengan baik oleh oleh pemerintah Mesir dan Bapak. Ke belakang itu ada Laut Merah yang dibelah oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bapak Allah. Nah, kemudian ketika kaumnya disesatkan oleh patung anak sapi, marah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan lautnya pun diangkat dan dihancurkan. Saking marahnya Nabi Musa, hancur tuh lautnya. Ya, orang-orang yang menyembah patung anak sapi mengikuti Samiri itu taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa yang mengikuti mengikuti Samiri dibunuh, sementara Samirinya tidak dibunuh, diusir sama Nabi Musa? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini clue bagi saya kalau Samiri adalah Dajjal. Ini clue pertama. Ya, maaf. Clue kedua, clue pertama dia lahir di Samirah. Clue kedua dia diusir oleh Nabi Musa. Terus diusir Nabi Musa, datang kepada Nabi berganti-ganti nama. Sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam dia bernama Yudas Iskariot untuk menutupi citranya. Ya. Pengikut Nabi Isa cuma ada 12 orang Bapak Ibu. Tapi kemudian masuk Yudas Iskariot jadi 13. Nah, Isa bin Maryam alaihissalam Nabiullah berkata, hati-hati, iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Ketika Nabi Isa mengatakan demikian, Hawariyun menganggap iblis itu jin yang tidak terlihat. Selama itu memang mereka menganggap demikian, ternyata bukan yang dimaksudkan Nabi Isa. Yang dimaksudkan Nabi Isa adalah sosok yang bernama Yudas. Yang memahami kata-kata Nabi Isa dengan baik dan benar adalah Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Barnabas. Pernah mendengar nama Barnabas? Terkait dengan Injil Barnabas. Saya pernah membaca Injil Barnabas tahun 97 Bapak Ibu. Isinya sama dengan Quran. Sama dengan Quran. Ada cerita tentang Injil Barnabas, tapi kalau saya ceritakan gak panjang. Dan ini yang terjadi di Vatikan. Injil Barnabas digunakan selama berabad-abad untuk pembaptisan, Pak. Hilang, dicuri oleh seorang padri pengampun dosa dari Selangor. Karena padri ini dia melihat bahwa isinya ternyata sama dengan Quran, dia masuk Islam, Pak. Padri dari Vatikan masuk Islam. Begitu tahu kalau kitab yang selama ini dibungkus dengan kain putih, dia pegang ketika dibaptis, isinya sama dengan Quran, dia curi. Ketika akan ada acara pembaptisan, ribut dipatikan. Kenapa? Kitabnya hilang. Ternyata kitabnya ada lagi, tapi lebih tipis. Si padri yang mencuri ini dia masuk lagi, dia ikut dibaptis. Aslinya saya curi, ini apa ini? Dan ini lebih tipis. Ternyata apa Bapak Ibu? Pelan diam-diam dia masuk ke perpustakaan itu dan mengambil kitab pembaptisan yang lebih tipis. Penasaran, yang asli ada di saya. Ini apa isinya? Ketika dibuka isinya Quran. Injil Barnabas hilang dari Vatikan, diganti dengan Quran. Berarti mereka yakin Quran asli, kitab yang paling benar, satu-satunya kitab yang otentik hari ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, masih ada waktu? Saya minta lanjut sampai jam 7 lebih seperempat, boleh Bapak Ibu? Atau sampai setengah 8 boleh? Karena ada teman-teman kami dari Mulia Berbagi Indonesia Bapak Ibu. Kita akan membahas fitnah yang terakhir sekarang, fitnah Dajjal. Sekarang sudah ramai dibicarakan fitnah Dajjal, dan orang-orang Yahudi sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini ketika kami berada di sebentar Bapak Ibu. Ini di saat kami berada di sana Bapak Ibu sekalian, saya ada tugas karena studi saya dulu S1 saya mengambil mulazamah di Gaza University Pak, di Palestina. Dalam arti saya mencoba belajar kepada beberapa syekh di sana Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah. Orang-orang Yahudi sekarang sedang bersukaria. Kenapa? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kemunculannya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah?
karena sapi merah yang akan menjadi korban bagi Tuhan mereka telah ada hari ini. Sedikit Bapak Ibu, mohon maaf saya potong. Ini euforianya orang-orang Yahudi hari ini. Yang berusaha tadi adalah percakapan antara Rabi tertinggi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu yang sekarang kembali menjadi Perdana Menteri yang ketiga, periode yang ketiga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri Dajjal akan muncul versi mereka apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah bersih tanpa cacat di seluruh tubuhnya, red heifer, dan sekarang red heifernya sudah ada. Ini dia red heifernya. Ini red heifernya Bapak Ibu. Jadi apabila lahir seekor sapi jantan, dia berwarna merah seperti ini dan bersih semuanya, tidak ada warna lain, kemudian tidak ada cacat di kakinya sedikit pun dan di seluruh tubuhnya, maka inilah sapi yang akan dikorbankan untuk Dajjal, Mesaya. Dajjal versi kita, Mesaya versi mereka, Yesus Kristus versi mereka, orang-orang Kristen. Betulkah demikian Bapak Ibu? Saya lihat sendiri Bapak Ibu, ini kami rekam bagaimana kebahagiaan mereka. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa tanpa dihentikan. Para pemuda-pemuda Yahudi mereka memasuki Masjidil Aqsa tidak terbendung Bapak Ibu. Kami umat Islam tidak bisa memasukinya. Ustaz, mohon maaf, tidak bisa masuk Ustaz. Mereka Yahudi masuk ke dalamnya. Kembali ke yang tadi Bapak sekalian. Tadi Yudas masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Kemudian diamati terus. Ya, Nabi Isa sampailah di Jericho. Kemungkinan besar di Jericho Bapak Ibu. Dan menurut saya Nabi Isa alaihissalam tidak lahir di Bethlehem. Ya, di Bethlehem saya tidak menemukan adanya kebun kurma. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman kalau Siti Maryam itu lahir di Siti Maryam pergi ke kebun kurma lalu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di kebun kurma. Bapak Ibu, di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. Justru pohon kurma ada di Jericho. Ini Jericho Bapak Ibu. Airnya pun masih utuh, masih ada airnya, dan ini tempat yang sakral. Kemungkinan besar dari sini Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit. Di Bethlehem saya tidak menemukan pohon kurma. 2 kali saya ke sana Bapak Ibu. Maka saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem, tapi di Ariha. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Di sini banyak pohon kurma. Kurma terbaik di Syam, kurma majun. Ini destinasi kami ketika kami datang ke Jericho. Kita makan siang di sini biasanya. Ada Havana Temptation yang sebelah sana dan ini nama hotelnya. Para pelancong seluruh dunia mereka semuanya pasti ke sini karena di sini adalah tempat yang bersejarah Bapak Ibu. Tempat ini saya sorot, ini tidak boleh didirikan bangunan karena kemungkinan disinilah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Bagaimana Nabi Isa diangkat ke langit? Begini Bapak Ibu. Fahalamma ahassa Isa bin Maryam kufran minhum. Ketika Isa bin Maryam merasakan akan ada kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, Allah memberitahu Nabi Isa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa bersabda, ya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, kami penolong-penolong agama Allah. Kami akan terus menjaga agamamu wahai Isa bin Maryam. Baik. Aku pegang kata-kata kalian. Kelak di antara kalian, ini digaris bawahi oleh Barnabas, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Para Hawariyun tidak faham dengan baik. Yang faham menurut saya ada 2. Yang pertama Barnabas, kedua Zarnab bin Bar'ala. Bapak Ibu, ada satu riwayat ternyata baru ditemukan belakangan ini. Ternyata Zarnab bin Bar'ala masih hidup sampai sekarang. Betulkah demikian? Waktunya panjang kalau saya bahas Zarnab bin Bar'ala Bapak Ibu. Kembali ke ya, masih banyak waktunya Bapak Ibu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku.
Maka tiba-tiba datang seorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana, celaka kita. Itamil anta ya Nabi Allah. Anda sembunyi segera. Kenapa? Ada apa? Sembunyi kalian semua. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Palestina. Mereka datang akan menangkap kita. Mereka akan menangkap Anda, wahai Nabi Allah. Sembunyilah Anda. Dan mereka membawa salib besar untuk menyalib Anda, wahai Tuanku. Baik, kita akan berpisah sekarang. Dan kalian sudah saya ambil sumpah, kalian akan pergi mendakwahkan Islam setelah aku nanti diangkat Allah. Baik. Ya, maka sembunyi semua mereka. Maka datanglah Herodes dengan tentara Romawi, dan ada di tengah-tengah mereka pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi yang memalsukan Taurat menjadi Talmud, Bapak Ibu. Mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, lalu mereka menulis mengarang ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hada min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Ringkas cerita, Bapak Ibu, Herodes datang dan berkata di atas kudanya, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku, siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia dajjal. Dia ingin menguasai dunia, dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Dia ada di sana. Maka Herodes mengatakan, ikuti dia. Kamu pergi. Beberapa tentara Romawi ikut kepada kepada Yudas Iskariot. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Quran surat Ali Imran ayat 55. Boleh minta dibacakan? Quran surat Ali Imran 55. Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Saya bertanya Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat apa artinya? Betulkah wafat artinya meninggal? Silakan buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bapak Ibu, wafat di sana artinya bukan mati tapi tidur. Ini mutawaffika, aku akan menidurkan kau Isa. Wa rafuka ilayya, dan kau akan aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam keadaan apa? Tidur. Ustaz, masa tidurnya ribuan tahun? Tunggu dulu, tidurnya di mana? Tidurnya di sisi Allah, bukan di Pekanbaru. Wa kana miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka Nabi Isa akan turun. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Tidak akan keluar. Tidak muntabir, mundur tanpa berita. Lanjut Bapak Ibu. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak? Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yudas masuk, pelangak-pelangak dia. Wah, kemana dia? Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot, Allah serupakan tubuhnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Oh, berarti Nabi Isa tidak dibunuh. Mati tidak? Kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhum, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Berarti yang disalib siapa? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Yudas
Yudas ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ketika dia keluar, dia sudah berubah menjadi Isa bin Maryam. Dialah yang ditangkap oleh Herodes. Gitu dong, gentle, itu pemimpin namanya. Sini, loh, kok jadi aku yang ditangkap? Oh, udah ditidurkan, udah diam. Aku bukan Isa, lasku Isa. Anak Yudas, salah dia ada lagi. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Galau para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Itu Isa bin Maryam. Cuma Barnabas yang yakin dan Zarna bin Bar'arah yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Masih ingat tadi apa kata Nabi Isa sebelum diangkat ke langit? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersama Yudi, dan dia menggantikan tempat kedudukanku di mana, di tiang salib. Ini dalam petikan Injil Barnabas, perayaan Paskah yang saya baca, ternyata itu yang mereka maksud. Maka diarak ke bukit Golgota, Bapak Ibu. Diarak ke bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas yang disangka Nabi Isa. Banyak darah tercucur, diambil darah diminum. Orang-orang Kristen meyakini apabila ada bagian dari tubuh Isa bin Maryam mereka minum, bagian tubuh Yesus mereka makan, mereka ambil dalam tubuh kita, dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Darah itu diminum. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Banyak tusukan pedang tadi, dagingnya terkelupas, diambil dimakan. Ekaristikus Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai kebaktian, pendeta memegang nampan, ada roti-roti kecil dibagikan. Haleluya, ham keluar, gitu. Betul apa ini? Seperti itu. Ada sesuatu yang menarik tentang Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW terkait peristiwa ini. Innahu lam takun fitnatun munzu zara'allahu dzurriyyat Adam ila qiyamis saa'ah a'zamu min fitnatid dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah sejak Allah melahirkan anak cucu Adam ke muka bumi sampai hari kiamat lebih besar dari fitnah Dajjal. Walam yab'asallahu nabiyyan inda hazara ummatu anhu, dan tidak seorang nabi pun diutus melainkan memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hari ini aku akan katakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul. Bapak Ibu, ada satu perkara terkait Dajjal cuma Rasulullah yang tahu. Para nabi dan rasul tidak menyampaikan dia. Kira-kira apa? Innahu aqwar wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak mata kanannya, bukan buta, pecak. Dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Karena peristiwanya terjadi ketika Isa bin Maryam sudah diangkat ke langit, maka siapa nabi berikutnya akan memberitahukan? Rasulullah. Salah satu dari tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Dajjal. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal lahir tidak pecah, tidak bermata satu di sini, tidak, Bapak Ibu. Ketika Dajjal lahir normal kedua matanya. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Dalam peristiwa Paskah. Jadi pada peristiwa Paskah, satu tusukan pedang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Makanya kalau Rasulullah SAW saja yang mengetahuinya. Kenapa Rasul mengatakan, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan? Dia pecak mata kanan dia. Karena peristiwa terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Dajjal ditangkap, diarak, dikubur. Barnabas akan membuktikan, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti dia Dajjal. Dibiarkan setelah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dibiarkan. Di hari yang ketiga, di malam hari, tidak ada orang. Barnabas membawa sesuatu. Kita gali kuburnya. Aku akan membuktikan kalau dia masih hidup, Dajjal. Kalau dia sudah mati berarti Yudas manusia biasa. Sebelum dia menggali kuburan itu, maka Allah kembalikan wajah Yudas Isa bin Maryam dari wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar dari tubuhnya, Pak. Mengakibatkan darah itu tertimpa ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Isa bin Maryam. Itulah kenapa gereja seluruh dunia menambarkan wajah Nabi Isa yang sama, Yesus Kristus yang sama. Betul? Seluruh dunia. Dari kain kafan itu. Kain kafannya masih ada, Pak. Ada di Italia sekarang, ada di Turin. Cuma sekali saya pernah melihat kain kafan itu. Bapak Ibu rahmati Allah,
Sedikit lagi Bapak Ibu boleh? Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian. Sampai mana tadi? Kain kapan? Digali sama Barnabas, ternyata apa yang terjadi? Masih hidup Bapak Ibu. Digali, dia dibawa, kemudian diselamatkan, diobati bertahun-tahun. Bertahun-tahun Bapak Ibu diobati. Dan ketika Barnabas bekerja, Yudas datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam, ikuti aku. Benar kamu Dajjal, bukan Isa bin Maryam, pergi kamu. Kenapa Barnabas tidak membunuhnya? Karena nanti yang membunuhnya adalah Isa bin Maryam. Di mana Nabi Isa akan membunuhnya Bapak Ibu sekalian? Di masjid bermenara putih di Aleppo Bapak Ibu. Ini masjidnya Bapak Ibu sekalian. Saya belum pernah sampai ke sini Bapak Ibu karena perang berkecamuk. Kami tidak bisa masuk ke Aleppo. Aleppo adalah bagian yang terparah dari pembantaian Muslim di Suriah Bapak Ibu. 2011 sampai 2000 sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Nah ini masjid yang nanti akan dimasuki oleh Nabi oleh Nabi SAW ketika akan turun nanti. Ini masjidnya Bapak Ibu. Cuma masjid ini yang punya menara putih. Ya. Posisinya ada di sini. Ini Turki dan ini Aleppo, perbatasan dengan Suriah. Di sini akan terjadi perang Armageddon Bapak Ibu. Rasulullah menyebutkan mereka Bani Rum akan turun di Amak dan Dabik. Amak ini di sini, Dabik di sini, Halab, Aleppo. Di sini Nabi Ibrahim pernah tinggal. Dan ini masjidnya Bapak Ibu. Ini masjidnya. Waqad uqimatus shalah. Salat sudah dikumandangkan qomatnya. Wa imamukum, imamnya dari kalangan kalian. Wa yusabu sumbufakum, dan imamnya sedang meluruskan safnya. Luruskan, rapatkan. Falamma yusabu sufufakum, tatkala imamnya sedang meluruskan safnya, saf salat, fanazala Isa bin Maryam indal manaratil bayda, maka turunlah Isa bin Maryam di sisi menara putih. Ini menara Isa bin Maryam Bapak. Dari masjid yang tadi, masjidnya ini. Nah ini masjidnya Bapak Ibu. Ada di Aleppo, Halab di sini. Dan ini masjidnya dan ini menara putihnya. Nabi Isa turun. Maka Imam Mahdi mengatakan, "Tadi Nabi Allah sallallahu kemarin Nabi Allah salat imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Ketika Imam Mahdi mundur, didorong sama Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddam hadi uqimat lak." Anda ke depan. Salat ini dikumandangkan untuk Anda. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Ini kata-kata Rasulullah SAW. Minna insalah halfahu Isa bin Maryam. Dari keturunanku nanti ada Imam Mahdi yang dia akan menjadi imam di mana Isa bin Maryam salat di belakangnya. Allahu Akbar. Nabi makmum kepada Imam Mahdi. Saking mulianya yang mengamalkan Quran sunnah hari ini. Selesai salat berjamaah subuh, Nabi mengatakan, "Iftahil bab." Buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang terjadi? Tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan dia. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sab'una ala al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil Fars. Dajjal akan datang kepada kalian. Dia akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari lembah Isfahan. Apa yang merahmati Allah? Yahudi yakin, tadi sudah saya perlihatkan, Dajjal akan segera datang. Dikejar dia. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika pintunya dibuka, bau keringat, wanginya keringat tak bisa, kata Rasulullah, itu akan menghantam mereka. Orang kafir yang menciumnya akan mati seketika. Begitu pintu itu dibuka, harumnya tubuh Nabi Isa menghantam 70.000 Yahudi tadi. Yang di saf terdepan mati itu tiba-tiba plak. Sisanya lari itu langgang. Dikejar sama kaum muslimin mengambil senjata sampai bertakbir, Allahu Akbar, mengejar mereka. Dimanapun Yahudi dan Nasrani, Yahudi saat itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Taqulu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, "Sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia." Kecuali Gorkot, pohon Gorkot. Pohon Gorkot itu memang rapat Pak. Daunnya kecil-kecil seperti ini. Dan itu ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita ke Israel Bapak Ibu, ke arah Bet-Sean, Baisan, ke arah Danau Tiberias, kita akan melihat di kanan kiri itu ada banyak pohon Gorkot. Di ujungnya, di atas puncaknya baru rumah-rumah Yahudi. Israel tidak pernah membangun rumah di pinggir jalan karena mereka takut dibantai kaum muslimin. Mereka selalu membuat rumah pinggir jalan, pohon dulu, lalu di atas ada benteng tembok batu, baru di belakang ada rumah. Maka kata Rasulullah, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Di belakangku Yahudi, kecuali pohon Gorkot." Sementara Dajjal dia menggigil. Waduh,
malaikat mautku sudah ada Isa bin Maryam. Maka lari Dajjal, dikejar sampai Nabi Isa. Kemanapun dia pergi, Nabi Isa selalu ada di depan. Mau pergi. Datang ke barat, pergi ke arah barat, Nabi Isa sudah di barat. Kamu tidak bisa lari karena hari ini kamu milik saya. Maka para saudara yang terjadi, takut Dajjal. Terdamparlah dia di pintu Lut. Bapak Ibu, pertanyaannya, seperti apa pintu Lut? Lut adalah 13 km dari Tel Aviv. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda begini, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil dari timur Tel Aviv. Bapak Ibu, Lut sekarang sudah dibangun pangkalan militer angkatan udara Israel. Pintar mereka, berarti mereka yakin dengan Nabi Salsu. Sekarang ada pangkalan militer udara. Tujuannya apa? Jika Nabi Isa turun, nanti akan ditembak sama mereka. Bapak Ibu, jadi mereka yakin dengan Nabi Salsu. Saya hanya lewat saja di Lut, Pak. Kita tidak bisa masuk. Rombongan kami hanya melewati Lut saja. Ada satu pintu yang menarik, Pak. Apakah di pintu ini nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa? Wallahu a'lam bishawab. Ini satu pintu yang bertuliskan seperti ini. Allahu Akbar. Apakah di sini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Dibunuh tuh Dajjal. Kamu yang memfitnah saya Tuhan, pedas. Kamu yang menuduh saya 1 dari 3 Tuhan, pedas. Kamu yang menuduh saya anak Tuhan. Habis tuh darahnya terciprat pada kaum muslimin. Maka matilah Dajjal saat itu. Bapak Ibu sekalian mati Allah. Tapi sayang sekali, Zionis Yahudi mereka sekarang sedang ngebet menguasai kita Palestina. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka yakin Dajjal Mesayah akan segera muncul, maka mereka harus segera mendirikan istana bagi Dajjal Mesayah. Pertanyaannya, di mana istana itu akan dibangun? Ini dia Bapak Ibu. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Ini adalah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Aqsa Bapak Ibu. Nah, dinding Al-Aqsa pertama tuh di sini. Al-Aqsa tuh alun-alun Bapak Ibu. Dimulai dari sini, dari dinding sebelah utara, dan ini barat, ini timur, ini selatan, sampai dinding sebelah sini Bapak Ibu, sebelah sini, jauh ke sana. Di dalamnya ada Dome of the Rock dan ada Masjid Qibli. Ini Al-Aqsa. Kita sholat mau di Masjid Qibli, ini Masjid Qibli, mau di Masjid Dome of the Rock atau di lantai sini, pahalanya sama 500 kali lebih baik. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ini pintu masuk Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Babul Maghribah. Ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi menjadikannya wailing wall, dinding ratapan. Nah, Rasulullah masuk lewat pintu ini. Bapak Ibu, di sini tertutup oleh dinding ini mereka melakukan ekskavasi. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka buat. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan ini. Ini mereka sudah menggaruk terowongannya. Saya perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan inilah fitnah akhir zaman, dan umat Islam terkecoh dengan isu-isu politik dunia, dibikin sibuk dengan urusan dunia. Urusan dalam negeri kita tidak sadar apa yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan serang berada di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter saja ambruk Masjidil Aqsa. Lalu mereka segera dirikan Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Untuk siapa? Untuk Dajjal. Ini wailing wall, dinding ratapan. Nah, Rasulullah masuk lewat pintu yang di atas. Ini terowongan-terowongannya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, dan inilah istana yang akan mereka bangun untuk Dajjal menggantikan kiblat kita yang pertama ini. Ketika Masjidil Aqsa hancur, maka dengan segera mereka akan menggantinya dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang akan mereka siapkan. Ini kesepakatan Amerika dan Yahudi, Israel untuk membangunnya. Dan jika ini sudah bangkit, sudah terjadi, sudah terbentuk, Bapak sudah didirikan, maka kita umat Islam kalah dan Israel Yahudi menang. Iblis dan Dajjal menang. Tidak, demi Allah. Umat Islam Indonesia diundang ke Palestina. Bahkan Dr. Muhammad Nasir diundang ke Palestina. Ini Imam Masjidil Aqsa, Mufti Yerusalem, Syekh Amin Al-Husaini. Dan ini Mursid Am Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Dr. Hasan Al-Hudaimi. Ini Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir. Bapak Ibu, Palestina meyakini suatu saat nanti kami akan merdeka, dan kami yakin dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka saya yakin Bapak Ibu, yang akan memerdekakan Palestina adalah kita Indonesia. Apakah ada dalil-dalil yang menunjukkan Indonesia? Tidak ada memang. Tapi lihat, ada hadis ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyinggung tentang merah putih. Saya tidak mengatakan ini Indonesia, maka ada tanda tanya di sini.
Ya, dari Sauban, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Inna rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Di hadapan Rasulullah bumi ini dilipat. Dibentangkan. Hatta ra'aitu masariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur ke barat. Wa a'tani al-kanzain, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan pusaka merah, pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku sayablibu mulkuha mazawaliha minha, umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih dan kebangkitan Islam. Setelah salat subuh, kami salat subuh di sini Bapak Ibu. Saya tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abasi, ya beliau masih ingat saya ketika seminar 2012, kami ditugaskan mendampingi beliau di Jakarta dan di Indonesia, di Bandung. Saya tanyakan pada beliau, arti hadis merah putih tadi, apakah ada hubungan dengan Indonesia? Begitu pula Dr. Yusuf Abu Sunaina, kami salat asar di imami beliau, dan 2016 beliau menjadi imam salat kita. Dr. Abu Bakar Al-Awawida, beliau menjadi imam salat tarawih. Bapak Ibu, mereka mengatakan hal yang sama. Apa kata-kata mereka? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam adinahum, antum ya Indonesia lam yahtakumullah li zari hadatin, lam yatarakumullah li zari hadatin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka persiapkan yang terbaik oleh kalian Indonesia. Kalianlah yang akan memerdekakan kami dari Yahudi. Kalianlah yang akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kami. Allahu Akbar. Terbayang tidak Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai Nabi Adam dan diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul Allah, hari ini ada di pundak kita. Indonesia, mereka yakini kita yang akan membebaskan Palestina. Siap membebaskan Palestina? Siap membebaskan Masjidil Aqsa? Siap berkorban dengan jiwa dan harta demi kemerdekaan Palestina? Bapak Ibu, Rasulullah SAW terakhir mengatakan, sebaik-baik manusia terbaik imannya di akhir zaman. Inna min khairi ahlil ardi yaumaidin, sebaik-baik manusia di akhir zaman nanti imannya, yang paling hebat imannya, alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim, adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya para nabi dan rasul Ibrahim, Palestina. Mereka berjuang di sana dengan harta dan darah mereka. Merekalah yang akan masuk surga tanpa hisab. Diusap wajahnya oleh Nabi Isa, kamu ahli surga, kamu ahli surga. Allahu Akbar. Dan itu peluang kita Indonesia. Allahu Akbar. Mohon maaf kelamaan Bapak Ibu, saya tuntaskan fitnah akhir zamannya dalam pembahasan tadi. Baik, silakan Ustaz.